Semangat pagi, kembali lagi di program Inspirasi bareng sahabat bersama sahabat saya Mas Dana dengan Mbak Ayu, ya. Panggilannya Mbak Ayu ya. Oke, sekali lagi selamat ya atas launching buku 50 kesalahan sales dan solusinya pada tanggal 27 Maret 2022. Oke, mungkin saya akan coba bertanya launching dari buku ini. Sebenarnya kalau untuk dari rilis buku ini, sebenarnya saya juga tertarik dengan suatu penulisan atau menulis secara kreatif. Sebenarnya ada cara-cara efektif nggak sih Mbak untuk menulis kreatif itu seperti apa? Kalau buku ini sendiri berapa lama ya tulisannya? Tulisannya itu 3 bulan kita edit, jadi kadang menuliskan ide-idenya, kemudian saya rangkum, saya tulis supaya bisa itu 3 bulan. Dari inspirasi juga, jadi ada beberapa hal yang saya nggak ngerti, saya tanya balik ke Badana menjelaskan, saya menuliskan. Sangat efisien banget ya waktunya ya. Itu kalau dari efisiensi waktu tadi saya 3 bulan, gimana sih? Ada cara-caranya jadi supaya waktu itu bisa sesuai on track. Nah, ini dia salahnya gini, saya sama Pak Danang ini punya jam hidup yang berbeda. Jadi Pak Danang ini dia kan dari pagi sampai sore, dan saya baru bisa nulis itu biasanya dari sore sampai malam, karena ada pagi sampai nah, jadi Pak Danang menuliskan penelitian aja secara kasarnya seperti apa, nanti saya yang bertulis pas malam. Nah, kadang-kadang saya WhatsApp Pak Danang itu malam, saya sampai nggak enak sendiri. Masuk malam maksudnya bukan untuk dibalas pada saat itu juga, jadi pas besok Pak Danang sudah bangun bisa menjawab pertanyaan saya, jadi nanti sorenya saya tulis lagi. Jadi memang dalam ini, apalagi masa pandemi ya Pak Danang, kita hampir nggak bertemu langsung ya untuk menulis. Baru kali ini malahan Iya benar. Jadi kita baik ini aja. Oh, menarik sekali ya. Kalau saya mungkin sekilas dari baca buku dari sini, segmentasinya targetnya sebenarnya untuk khususnya untuk kaum anak muda, tantangan kaum anak muda sendiri. Bagaimana ya caranya supaya mereka basic? Kalau ini sebetulnya selain untuk anak muda terutama juga ditujukan pada sales manager, sales supervisor, dan saya sendiri nanti di sela-sela kegiatan saya akan pergi ke lapangan untuk menjual langsung, ngajarin langsung, jadi pagi training, langsung praktek jualan, sehingga mereka itu melihat gimana cara menjual. Seperti tadi kalau memperhatikan yang namanya Arif Priyadi itu juga karena melihat cara saya jual gimana dan dia niru aja, itu selama 2 tahun setiap bulannya dia effective selling, dan itu bisa dapat hampir 2 juta setiap bulan. Itu sama dengan 50% dari upahnya di sini. Gimana orang nggak tertarik mendapat gaji istilahnya 150% dari yang lain. Dan yang seru dari Arif itu sebagai bukti nyata, dia kan dari dulu toko kecil di pinggir Tangerang dan Mogot, sekarang naik kelas di Central Park ya, luar biasa ini. Dan tadi menunjukkan Arif juga kelasnya langsung tadi membawa orang untuk beli 2 buku yang masih ada stoknya. Biasa ya, jadi semua dari sisi itu usia, profesi itu semua ya. Nah makanya leader is not position but leader is action.
kalau kita itu memberi contoh, maka orang itu akan melakukan dengan gampang dibandingkan kebanyakan hanya menunjukkan kamu segini harus gini harus gini. Kalau saya ngelihat yang gitu suka ketawa, Mas Michael ketawa gitu. Jangan gitu, langsung kayak yang tadi saya kasih contoh misalnya, saya lihat Ustadz Yusuf Mansur di sini. Kalau shift yang lain, Ustadz, karena dia terkenal, orang ya kenal. Tetapi untuk apa kenal? Kita di sini bukan untuk kenalan, tapi untuk jualan. Langsung saya dekati, pakai rumus family, keluarga, ya Ustadznya, anak-anaknya, kalau istrinya, ya udah tidak lama dikata 1,5 juta. Dengan anak, oh begitu ya cara jualannya. Jadi nggak nunggu ya setelah itu. Oke, dan dari buku-buku yang Mas rilis sendiri, dari ada 77 cara mulai berjualan, 77 tanya jawab cara mulai berjualan, 77 cara hidup bahagia, dan ini buku keempat ya. Nah ini yang menarik ya, artinya Mas Danang ini selalu emang punya planning untuk menulis buku dengan Bayu atau hanya mengalir begitu aja sih? Kalau saya ini kan belajar dari Ayu ya. Ayu dulu saya dorong untuk nulis buku, ternyata passion dia di situ. Makanya sekarang dia dengan di rumah, punya keluarga, punya anak, enak dia. Kerja malam di rumah tanpa dengan keluarga, udah passion dia menjadi istilahnya 100 author dan 100 editor. Nah itu akan jadi maksimal ya kerjanya gitu. Dan ini yang pertama waktu Ayu belum menikah ya, yang pertama itu bicara bodoh jualan itu ya. Udah ya, tapi masih belum punya anak jadi masih bisa maksimal. Itu justru menjadi masterpiece. Kenapa masterpiece? Sampai diulang berkali-kali, hampir 6 kali kita ulang hanya dalam waktu 2 tahun itu sudah terjual puluhan ribu eksemplar. Dalam puncaknya di tahun 2019 itu nggak nyampe setahun itu 3.000 eksemplar, 3 bulan itu habis. Bahkan kalau saya lihat dari royalti yang dapat itu hanya dalam waktu 6 bulan itu mas 3.000 eksemplar, berarti per bulan itu 500 eksemplar dijual. Untuk ukuran kita ulang sekali kita ulang setahun bisa menghabiskan 1.000, berarti 3.000 ini hanya dalam waktu setahun atau setengah tahun habis, yang harusnya untuk 3 tahun. Artinya buku itu masuk bestseller, dan salah satu tolak ukur bestseller buku ini dibaca semua. Dibaca semua. Seperti ini karena ini bestseller dan masterpiece, ini harga 77.000 di tempat yang kalau pesan-pesan itu hanya 19.000, ini dijual hanya 14.000. Bahkan di Jogja lebih gila mas, beli 8 gratis 1. Nggak tahu gimana hitungannya pak, fotokopi atau apa gitu. Beli 8 Gratis 1 dengan baca kan mungkin dengan harga 5.000 apa ya. Fotokopi pun nggak masuk akal, makanya saya lihat juga. Dan yang seru lagi di Surabaya waktu kasih masukan Ayu, saya teringat bahwa training saya pun dibaca dengan bulan berkah, dijual untuk training itu mungkin karena jauh dari saya di Lombok, Bali, Kalimantan, Jawa Timur. Ya kalau saya nggak sedih, ya begitu saya bilang ayo kita urus, nggak saya bilang gitu. Ya kalau saya selalu bernilai positif, saya selalu berikan positif, berarti kita dari terkenal kan semakin tersebar. Ya, semakin merambah ke bawah-bawah berarti banyak orang. berarti ada hikmah positif ya? Hikmah positif, kalau ada positif ya bisa membantu orang. Dan yang seru misalnya seorang ibu dari Banjarmasin, Ibu Erma itu bisa karena baca buku bertanya jawab cara berjualan, dalam waktu seminggu bisa jual 2 properti syariah. Bahkan semangatnya karena dalam buku bisa jual puluhan kali, dia sebulan berusaha menjual 10 kali lebar. Subitan Excel ya. Dan itu nyata. Nah, kemudian Pak Bowo dari Bali, ya sebelum baca buku ini mungkin 3-4 hari baru jual 1, tapi dalam waktu setengah bulan dia bisa jual tulisan masterpiece hanya dalam waktu setengah jam maksud saya 10 juta. Dia juga heran. Waktu saya ke Bali ngasih training bulan Juli tahun 2019 sama istri sama anaknya menemui saya, dan istrinya bilang, Bapak ini ngefans sama Bapak. Sebetulnya mereka semua nggak tahu ahlinya di sini di fansnya. Saya itu singkongnya, saya itu telo gitu. Ada yang buat menjadi keripik yang enak, lalu bisa membuat alen-alen, lalu bisa membuat getuk atau apa. Nah ini Mbak Dana, kalau pandangan Mbak Dana tentang penulis-penulis yang menerbitkan bukunya itu dengan cara berbeda, tidak menggunakan seleksi, pandangan Mbak Dana, kan banyak penulis yang apa namanya dia menulis suka menerbitkannya dengan cara berbeda. Mungkin kalau di pengalaman
nanti banyak orang banyak. Cuma menurut saya pribadi ya, itu kalau kita mau buku yang bagus, tentunya kita ditangani oleh yang penerbit profesional, di mana di situ ada editornya, membaca banyak editing, kemudian secara oral dan sebagainya. Kalau saya lebih memilih buku yang memang melalui proses dari seleksi. Tapi memang lagi trennya lah sekarang banyak sekali buku yang diterbitkan sendiri gitu. Ada juga yang tadi Mas bilang ya punya di bisnis berbayar gitu. Saya punya buku, tolong dicetakin, tolong dipromosiin, saya bayar gitu ya. Jadi apapun isinya bukunya itu ya lolos aja gitu aja. Jadi saya lebih suka buku yang sudah ditangani penerbitan. Kalau saya nambahin, saya itu juga dua buku saya yang sekarang sudah siap itu pernah sempat diambil oleh seseorang mau diterbitkan keluar di exemplar. Tapi karena saya lihat nanti kualitasnya itu saya tarik lagi. Pokoknya saya merasa bahwa kualitas ini ya ayu, saya cocok bahasanya dia. Makanya meskipun dia mungkin karena sekarang keluarga lama ngerjain ya nggak apa-apa. Karena lebih satu tapi bermutu daripada banyak tapi nggak ada nilai. Makanya kalau nanti ini tadi saya baru ngobrol mungkin membuat sequel ini ya 50 kebiasaan sales sukses. Karena ini kan kesalahan. Nah biasanya orang nggak mau yang negatif lagi, buat yang positif. Kebiasaan sales sukses itu apa? Misalnya dia disiplin, terus dia aktif, ya seperti itu dan seterusnya. Nah nih Mbak Ayu, bagaimana kiat-kiatnya supaya buku yang Mbak tulis ini sukses diminati dan dibaca oleh banyak orang? Karena kadang-kadang buku itu terbit lupa, sering dilupakan lebih cepat atau dipelihara itu agak cepat. Sekarang itu bagaimana nih? Kalau saya ini saya sudah mulai ya, Mas Michael ini saya mulai, Mas Michael juga tahu di mana saya itu interaktif ya, super aktif atau hiperaktif saya lewat FB, lewat YouTube, lewat webinar, lewat seminar, terus lewat WhatsApp, Instagram, dan Telegram saya tawarkan. Dan ini luar biasa. Kalau saya melakukan secara offhand, nggak mungkin. Tetapi yang terjadi sekarang ini sampai saat ini itu ada di mobil saya itu saya mengirim pesanan ke Surabaya, pesanan ke Semarang. Bahkan yang pertama kali muncul ada pesanan dari Papua, Sumbawa, Gorontalo, Pekanbaru, Semarang, Jogja, Solo, apa-apa yang sekitar Jakarta, ya Depok, Bogor, Jabodetabek ada semua. Dan kalau ini belum muncul, ini kan sekarang baru di launching. Belum ini saya sudah bisa jual ratusan dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Dan itu sudah salin sehingga based on data itu penting banget. Orang yang dulu pertama beli buku saya itu siapa aja, saya salin. Bahkan yang lucu, seperti sekarang saya ngomong sama Ayu, coba kita buat 50 kebiasaan sukses. Saya baru ngomong, langsung ada yang ngajak langsung Pak Elo itu yang buku baru ini saya baru ngomong langsung diajak siaran di Materi. Bukunya belum ada. Akibatnya ada orang langsung pesan. Dari kemarin saya taruh itu siapa yang dulu pesan 2 orang Cengkareng itu siapa? Saya minta Mbak Wulan untuk menelusuri itu, ketemu juga. Namanya Pak Rizka dari Cengkareng. Ternyata sekarang udah pindah di Bintaro. Udah naik pangkat, mau naik pangkat, sepertinya bukan beli 2. Biasanya gitu saya butuh untuk beli untuk anak buahnya bisa 10. Karyawan dari dia juga ya? Oh bukan. Kayaknya dia di bidang apa ya, properti atau properti. Jadi ini memang sebetulnya untuk apa saja bisa, tergantung kita cara ngomongnya. Tadi ada pertanyaan dari properti bisa, dari pegawai negeri bisa nggak? Yang seolah-olah kalau jadi pegawai negeri semua udah diputuskan bisa nggak? Cuma saya ketuk aja, apakah semua yang sudah diprogramkan sudah ada daftarnya silahkan. Nah itu kita harus jual ini bukan jual barang supaya itu terasa. Dan itu dipraktekkan dari saya yang diperpajakan. Dengan IP saya itu saya jadi diundang untuk ngasih itu diperpajakan. Alhamdulillah kan dapat job. Nah ini yang seru, ini saya mau diundang untuk psikolog itu. Saya mau diajak kolaborasi, ya nggak tahu mungkin dia akan bertanya karena saya pernah menjual pada seorang ibu yang dia ayel-ayelan dengan sales nggak bisa jual. Saya hanya lihat dari sini
pada waktu ibu memakai sepatu itu kelihatan pecah. Kalau ibu nanti pakai sepatu ini untuk pengaman atau itu akan disebabkan cantik. Kesehatan yang kecantikan itu mahal. Sehingga harga 1,5 juta tadi nggak minat diskon lagi. Malah bertanya kan saya mampu. Kan ada apa? Saya rasa bapaknya bisa bapak. Ini ideologi jualan gitu. Tapi akhirnya dia malah jadi kalau kamu tempat saya ternyata dia direktur data psikologi. Tapi yang penting bukan soal dia, akhirnya dia membeli itu. Di mana anak gagal, begitu saya lihat dari sisi lain, work and benefit manfaatnya itu yang kita akhirnya dia beli, anak dia tambah tahu. Bisa ya Pak. Dan itu kadang-kadang bukan karena kita pelajari, kita spontan kayak seperti itu yang di atas kita expert come from expertise seorang ahli karena banyak yang jadi alam bisa karena dia. Nah, Mas Dana, kalau kembali lagi tadi Iya, makanya tulisannya agak rasanya itu berat tuh. Dari pahami seperti itu langkah apa tuh supaya para pembaca itu ya sebenarnya filsafat kalau diterjemahkan itu gampang. Misalnya kalau orang nggak mau yang merah ya jualin yang hijau. Contoh kecil saja, ada seorang bapak nyari maut, aku nyari warna hitam. Terus apa? Kita pakai logika, ini filsafat, harus berpikir logika. Hitam sama biru tua gitu kan filsafat. Jadi boleh ya. Otak kita bilang dulu sama kita positif, pakai logika positif. Cara berpikir ini logika. Mau pasti positif. Oke, coba begitu dipoto kan sekarang paling gampang baca tunjukin. Oh mau ternyata. Jadi itu filsafat tetapi juga gampang. Lalu contoh filsafatnya. Percaya yang tidak ada, kita percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan, tapi kita yakin kan bisa merasakan. Itu sama. Kalau kita yakin dengan buku saya misalnya, kamu nyari buku apa? Nyari buku tentang penjualan. Ini buku saya bagus. Wah, tapi bos saya mau nggak? Oke, kalau gitu kamu foto, kamu tunjukin bos. Mau nggak? Saya yakin bos mau. Kita yakin positif. Kita afirmasi positif. Bener ya mau. Makanya sales kalau melihat jualan, kok gitu ya? Kok gampang banget gitu? Iya. Gitu. Nah kalau kita istilahnya kita menanam yang baik ya kita akan panen yang baik, maka kita harus jual yang baik kan. Maka bagi yang lain itu sulit, bagi saya. Lalu contoh filsafat itu ya, kita misalnya tidak boleh harus selalu menang, win-win solution. Ya kadang-kadang ada pembeli merasa sok pintar, ya kita mengalah. Ya, mengalah. Tapi apa yang terjadi dengan kita mengalah? Dia mau beli. Tapi karena saya melihat ada orang kadang-kadang karena dia mempertahankan kebenaran dia menurut ini, ya akhirnya dia jengkel, nggak mau kan beli dikatakan bodoh. Kan ada pepatah beli ada raja ya, kita hormati aja dia sebagai raja. Akhirnya beli. Atau termasuk kalau kita salah,
kita harus langsung minta maaf, kita merendah. Saya dengan merendah bisa jualan sampai berkali-kali lipat, puluhan kali lipat. Yang tadinya jual 100-200, artinya didapatkan Pak. Karena kita minta maaf merendah. Dalam hal penting kan dari ilmu filsafat juga apa ya, kayak yang kecil itu selalu kalah dengan yang besar. Enggak juga. Dengan kita balik filsafatnya, kita malah merendah, justru dia tinggi. Karena dia tinggi, akhirnya dia kasarnya dia kasihan sama yang rendah, akhirnya ini gue lalu diborong. Itu ilmu saya suka saya balik-balik sederhana juga orang pada kerek-kerek. Maka judulnya saya sangat bodoh. Padahal di bodoh ini ada kearifan, ada unsur kerendahan hati, ada unsur nanti Allah yang bicara. Ini teosentrik ini. Kalau udah orang tersentuh hatinya, Jadi bukan hanya begitu saya. Makanya inti buku-buku saya dalam jualannya adalah selling by heart atau hasil, menjual dengan hati. Saya sendiri kadang juga heran dengan yang saya lakukan itu, Mas Michael. Kok bisa ya? Coba ada seorang mau beli, nggak jadi. Tapi karena anaknya nunggu di sini, anak ajak main-main. Kami sering terjadi. Saja kamu cara jualannya. Saya nggak mau beli, kamu main sama anak-anakku. Nah, anak ini kan sentuhan hati. Siapa orang tua yang nggak suka sama anaknya? Dan itu terjadi. Malah saya kadang-kadang heran juga. Misalnya praktek di depan itu ketemu anak-anak, orang tua selalu nyerahin. Ya udah sama. Bahkan Ustaz Yusuf Mansur aja nyerahin anak pada saya. Sana cari buku sama. Kalau saya ini mohon maaf baca atau penjual anak-anak, sudah dapat banyak. Tapi karena memang orang-orang anak-anak orang tuanya pada percaya, sering sama aku. Dan itu gampang tinggal anak. Kamu sekarang ini SMS yang terjadi apa? Papa, kata Om ini bagus Papa. Bisa sampai 1,5 juta. Mungkin sama mamanya nggak kena, tapi begitu anaknya kita ajak ngobrol, anaknya senang. Papa mama mana yang nggak suka anaknya mama sudah pintar. Akhirnya kesentuh. Ini ya saling bayar atau hasil. Saya sendiri juga suka heran dengan diri saya sendiri. Kok bisa ya gitu? Nah refleksi kok bisa itu, Mas Michael, ya ayo. Nggak saya simpen, kenapa nggak saya keluar ke orang lain? Dan terbukti dari mana-mana orang masih insight. Contohnya Arif tadi ya tak sunnah Islamiyah. Iya, saya mengikuti pembangunan. Bahkan yang lucu itu Arif itu pernah cuti setengah bulan. Dalam arti dia nggak akan mungkin menang dalam bulan setengah bulan dibanding yang bulan sebulan. Tapi apa yang terjadi? Yang pantang menyerah, ngekel piap, tetap dia juara. Oke, ini pertanyaan terakhir yang mungkin yang Bayu. Nah, sekarang tadi kita udah ngomongin tadi mengenai mindset. Bagaimana kita harapan penulis kan tentunya ingin mengubah orang ya, orang lain dalam bentuk persepsi, anggapan, bahkan mindset dan sudut pandang yang melalui pembaca dan tulisan itu supaya tersampaikan dengan baik. Itu bagaimana tuh cara kita bisa mengubah orang lain tersebut? Kalau saya, karena saya ini CTM ya, teosentrik ya, selalu cara mengubahnya orang jangan pernah kamu mengandalkan diri sendiri. Orang kalau kita mengandalkan diri sendiri akan semua akan menjadi sulit. Tapi kalau kita serahkan semua pada Allah, karena kerja ini adalah bentuk bukan sekedar nyari uang tapi amal ibadah. Ini adalah pelayanan bagi orang lain. Kita akan melakukan itu dengan senang. Dan karena ini dengan hati, dan karena sudah berdoa, dengan doa itu ada antusiasnya di dalam teos Tuhan. Kalau ada spirit Tuhan dalam diri kita, seolah yang bekerja ini bukan diri kita, Allah yang bekerja dalam diri kita. Maka kita akan tenang. Mau ditolak pun ini berarti Allah belum berkenan. Dan saya sering membuktikan, sekali pintu ditutup, pintu yang lain dibuka, dan itu pernah. Jadi ada seorang STG atau associate menjual pulpen, dibentak-bentak, kamu akan mengeluarkan semua barang kamu, kalau kamu mau beli, enggak beli. Secara manusia ya udah habis. Tapi saya kasih kuat, tenang. Satu pintu tutup, pintu lain dibuka. Berdoa Allah akan ngirim orang. Ternyata ada seorang ibu masuk sama anaknya. Itu bawa tas, kita antarin beli belanja. 1,5 juta. Yang lebih heran lagi, setelah dapat itu, bapak yang tadi marah-marah itu balik lagi ke kami dan dia bilang, pulpen bolehnya tadi mas, akan beli. Nah ini bukan kita yang bekerja, Allah Tuhan yang bekerja untuk kita menyadarkan orang itu bahwa kita merasa sombong pada seorang penjual yang dianggap lemah atau dianggap rendah, mengingatkan dia
itu sama ciptaan Tuhan yang harus kita. Nah ini teosentris. Dan ini sering terjadi. Saya nggak begini nih, kayak di Palembang. Saya ngasih contoh waktu training itu bawa boneka. Begitu saya lagi istirahat karena capek ngasih training, anak udah lari-lari. Itu apa? Boneka yang tadi foto tapi dikasih yang baru. Itu di Cirebon, kemudian di Bengkulu juga. Kalau kamu nawarin bukan hanya satu, kamu bilang kenapa nggak beli 5 sekali ya? Kalau nanti habis gimana? Ini juga dibuat. Jangan disentuh ya. Masuk sama nyari kertas satu. Kenapa hanya satu Pak? Kenapa nggak 3 kali? Kenapa saya bilang kenapa nggak 10? Supaya dia jangan dicetak. Enggak apa-apa, Pak. Bahkan di Pontianak, Senol dikit tadi. anak itu bisa jual sampai semua barang sensoris gratis, sampai puluhan juta. Nah orang biasanya hanya nyari satu. Bahkan trainer-trainer di Gramedia itu suka heran cara jual saya. Kadang-kadang dia hanya nyari pada orang bapaknya atau seorang yang kalau saya pembantunya pun yang nanti juga ditawarin. Ini sebentar lagi ini kan Ramadan, kita harus dengan sama Allah. Kenapa kamu nggak baca Al-Quran? Kenapa kamu nggak sekalian akan dibeli ini? Jadi ibunya tuan rumahnya ini saya minta supaya pembantunya atau yang membantu di sini dibeli supaya sama-sama jadi saudara, jadi semua jadi baik di bulan Ramadan. Akhirnya beli, bahkan yang di rumah pun dibeli. Jadi itu mindsetnya harus kita yang utamanya adalah bahwa jangan terlalu mengandalkan diri sendiri atau posesif, tapi andalkan Tuhan. Karena dengan doa, dengan barang Tuhan itu bagi Allah tidak ada yang bisa. Saya bisa tambahin dari sisi kalau saya sebagai penulis ya Mas, bagaimana cara merubah orang lain, merubah orang lain gitu ya. Ya tentunya dengan saya dengan menulis. Jadi memang tujuan saya menulis ini memang itu dia merubah orang lain itu. Jadi jangan sampai Pak Danang sendiri yang pintar gitu. Jadi apa yang Pak Danang bisa, ilmunya apa, kita tulis di sini sebagai media ya, supaya orang lain juga mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Jadi saya pun sebagai penulis jadi ada manfaat kehadiran saya di dunia ini. Itu penting karena memang tujuannya dari penulis. Ya itu maka ada kita sudah mendengar bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga Ayu selalu bertanya sama saya, apa ini maksudnya? Apa manfaatnya bagi orang lain? Jadi saya ini juga sering dimarahin dia terus karena supaya tulisan saya itu jangan hanya sekedar nulis tadi itu yang pertama, jangan hanya sekedar cari tulis, tapi bermanfaat. Dan alhamdulillah bahwa ini diakui di berbagai tempat. Bahkan saya diwawancarai sampai dari Los Angeles Amerika untuk mewawancarai saya. Ada dari Saudi Arabia mewawancarai saya lewat Instagram. Artinya apa? Ya ini sebenarnya bisa diterapkan di mana aja. Mau jualan di Amerika, mau jualan di Arab Saudi, sama aja ilmunya. Sharing by heart, share. Andalkan Tuhan. Wow, luar biasa teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang beli buku ini hanya ada di Oh bisa langsung ke saya, nanti bisa saya kirim, tinggal cukup kirim alamat lengkap nanti saya kirim ke rumah. Oh bisa langsung Iya, saya bisa kirim. Udah ada pesanan yang sudah saya kirim ke Papua, ke Sumbawa, ke Manado, ke Pekanbaru, ke Gorontalo. Ya dari Sabang saya mulai dari mengatakan ada. Dan di semua Gramedia ada. Oh yang ini karena pandemi, karena belum tahu. Biasanya yang ini Jabodetabek, maka saya punya kesempatan menjual yang di luar Jabodetabek. Bahkan yang lucu kalau saya keluar kota ada misalnya dulu ada ice hardware atau satu perusahaan minta trainingnya 100 orang ya dan dia sudah beli 100. Kamu karena saya pas ke Jogja ya sudah saya bawa mobil, kamu kan nggak bayar hotel, saya nggak bayar akomodasi ya, jadi kamu cukup nyediain buku. Oh siap sama-sama. Oke teman-teman ya, jadi bisa langsung pesan dari Ya. Mas Danang, lalu juga bisa ke Gramedia Jabodetabek ya. Jabodetabek ya. Oke, mungkin nomor telepon yang bisa di Nomor saya itu 0857 0857 1733 1733 8273. 8273. Oke teman-teman. 0857 1733 8273. Oke Mas Danang, Ayu, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi, happy birthday nih Mas Danang. Oke, terima kasih ya Mas. Salam Danang datang untuk menang. Oke, see you, bye. Iya. Makasih ya, Michael. Tadi sudah ditanyakan juga. Kasih.
Nah,